The Revenge, bagian 46. Red 21 plus oleh Neng Neng. Krep. Tiba-tiba saja sepasang tangan melingkar di perut Kiara. Seketika Kiara terjingkat kaget. Matanya berkedip gugup. Kira-kira tangan siapakah ini? Kia, tolong maafkan aku. Kiara menghela napas panjang. Ingin rasanya memaki pemilik tangan yang masih melingkar di perut ratanya. Namun, rasa cintanya pada pria ini masih tetap sama, tanpa logika. Apa yang harus aku maafkan, Mas? Kiara memutar tubuhnya hingga kini mereka berhadapan. Maaf, karena kemarin malam aku tidak pulang kembali ke kamarmu. Andra menghela napas berat, seolah penyesalan kini telah menggunung dalam dadanya. Membuat Kiara yang semula digulung rasa cemburu, perlahan rasa itu memudar, lalu menguap entah kemana. Tidak apa, kita baru 1 hari menikah. Tentu saja, kita masih harus banyak beradaptasi. Kiara tersenyum lembut dengan binar memaklumi. Melingkarkan tangannya di tubuh Andra, menenggelamkan wajahnya di dada bidang sang suami, menghirup aroma maskulin yang menguar dari tubuh Andra. Kiara merasa nyaman berada dalam pelukan suaminya. Terima kasih, aku akan mengganti malam kemarin dengan berangkat bulan madu secepatnya. Andra berbisik, kemudian tersenyum menyeringai tanpa Kiara tahu. Wajah Kiara yang masih tersembunyi di balik dada bidang Andra seketika memerah alami. Diam-diam, gadis itu merasa malu sendiri. Tapi, aku tidak akan membawamu ke tempat bulan madu yang kamu inginkan. Pelukan Kiara yang tidak sempat dibalas Andra seketika memudar, menatap manik Andra dengan sorot penuh tanya. Kenapa, Mas? Aku sangat ingin pergi berlibur ke tempat itu. Kiara mengerucutkan bibirnya. Ada banyak rencana dan bayangan indah yang sudah gadis itu rancang di tempat impiannya. Namun, lagi-lagi Kiara harus menelan kecewa karena keputusan Andra. Aku punya tempat yang jauh lebih indah dari tempat yang kamu inginkan. Aku yakin kamu pasti suka. Di sana banyak sekali taman bunga yang sedang bermekaran. Andra menjelaskan dengan detail hingga membuat Kiara terpesona sendiri. Lalu dengan mudahnya gadis itu mengangguk berulang kali. Rasa kecewanya entah pergi kemana. Aku mau, Mas. Aku yakin jika itu pilihan Mas Andra, itu pasti yang terbaik. Kiara berucap dengan lantang dan yakin. Suara deheman dari arah belakang mereka terdengar, membuat Kiara dan Andra yang masih berdiri dengan jarak amat dekat langsung menolehkan kepala. Aku tahu, kalian pengantin baru, tapi jangan jadikan dapur sebagai tempat kalian bermesraan. Bima menarik salah satu kursi makan, lalu duduk dengan sempurna di sana. Mas Bima, baru pulang? Dengan kikuk Kiara terdengar bertanya sekedar basa-basi. Tentu saja, jika aku berada di hadapan kalian, itu artinya aku sudah pulang. Bima mengangguk, ucapannya sedikit ketus sore ini. Tapi Kiara mencoba mengabaikannya. Mungkin Bima tengah kelelahan karena banyak pekerjaan. Bima melepaskan topi hitam yang digunakannya. Kiara melirik sekilas pada sebuah topi yang digunakan Bima. Rasanya begitu familiar. Kiara pernah melihatnya, tapi di mana? Mas Bima mau minum? Dengan tersenyum lembut, Kiara menyodorkan secangkir teh yang sedari tadi sempat diaduknya. Kini, teh herbal yang tadi diaduk Kiara sudah hampir dingin. Bima segera meraih cangkir tersebut, lalu meminumnya perlahan. Menyesapnya dengan penuh penghayatan. Seketika rasa lelahnya menguar, kala menikmati teh sembari menatap wajah cantik Kiara. Bukankah minuman itu untukku? Suara berat dengan helaan napas terdengar dari belakang tubuh Kiara. Seketika Kiara menutup mulutnya kaget, merasa begitu bodoh karena sudah memberikan minuman yang seharusnya untuk Andra kepada Bima. Maaf Mas, akan kubuatkan kembali. Kiara segera berbalik badan, mendekati pantry untuk membuatkan minuman kembali. Tidak perlu, aku sudah tidak haus lagi. Andra melangkah lebar, berjalan cepat menuju kamarnya. Hehehe. Kiara tersenyum canggung, lalu menggaruk tengkuknya yang tidak gatal.
Bima hanya bisa terkekeh geli. Waktu kecil, hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Kala Andra dan Bima menginginkan hal yang sama dan meminta bantuan pada Kiara, maka Kiara akan bingung sendiri, laki-laki mana yang akan didahulukannya. Kedua putra Shailendra senang sekali mendominasi. Terima kasih minumannya, Ara. Bima beranjak, lalu berjalan menuju kamarnya, hingga meninggalkan Kiara yang masih mematung, bingung. Malam bertabur bintang, terlihat indah sekali. Cahaya rembulan bersinar begitu terang, sehingga menambah syahdunya malam ini. Kiara yang baru saja telah membersihkan dirinya, kini tengah bersiap memilih pakaian yang layak digunakan untuknya malam ini. Jantungnya berdegup begitu kencang. Pipinya merona, tangannya sedikit bergetar dan mengeluarkan keringat dingin. Malam ini Kiara berharap akan menjadi malam sejarah yang tidak bisa dilupakannya. Malam ini adalah malam pertamanya dengan Andra. Kiara sudah membaca banyak artikel mengenai malam pertama. Merasa malu sendiri, Kiara juga sempat gugup dan grogi. Beberapa artikel menuliskan jika malam pertama perempuan akan mengalami rasa sakit. Sakit yang seperti apa? Kiara merasa penasaran dan tertantang untuk mencobanya. Menghela napas untuk menetralisir rasa takutnya. Tangan Kiara begitu aktif memilih gaun malam yang pas untuknya, agar bisa membuat Andra terpesona padanya. Apa Mas Andra akan suka dengan pakaianku ini? Memalukan. Kiara mengutuk kepalanya berulang kali, sembari tersenyum bodoh. Semoga Mas Andra suka. Dengan yakin, Kiara menggunakan gaun malam berbahan sutra dengan ukuran di atas paha. Hanya tali kecil yang mengaitkan baju tersebut di pundaknya. Wajah Kiara kian merona. Haruskah aku seperti ini? Kiara berjingkak geli sendiri, menyemprotkan parfum andalannya. Kiara segera duduk di samping ranjang, menunggu Andra yang telah makan malam pergi keluar kamar, berpamitan untuk menyelesaikan pekerjaannya di ruangan lain. 1 jam, 2 jam, Kiara masih bertahan menunggu. Hingga 3 jam kemudian, gadis itu mulai menguap menahan kantuk yang sudah menyerang. Aku sudah mengantuk. Kenapa Mas Andra belum datang juga? Kiara menatap jam yang menempel di dinding kamarnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Pantas saja, Kiara merasa sudah mengantuk. Aku akan menunggu Mas Andra sambil terbaring. Kiara mengambil posisi untuk segera merebahkan tubuhnya, tidur terlentang dengan memeluk guling dengan erat. Awalnya, matanya masih bisa diajak kompromi. Namun, 10 menit kemudian, gadis itu mulai terbuai oleh kehangatan yang diciptakan oleh selimut tebal yang kini menutupi tubuhnya. 5 menit kemudian, Kiara sudah berada di alam mimpinya. Ceklek, pintu terbuka perlahan. Seorang pria memasuki kamar Kiara dengan langkah ringan. Nyaris tidak menimbulkan suara, membuat perempuan yang tengah terlelap itu tidak terusik sama sekali. Kamu menungguku? Pria itu tersenyum sinis, melirik sebuah CCTV yang berada di ujung ruangan. Posisinya tersembunyi, hingga mungkin gadis cantik yang kini sudah mendengkur halus tidak menyadari keberadaannya. Tunggu aku, bahkan jika itu di neraka.